Baik, selamat pagi Bu Mei. Selamat pagi Bu Idan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya lumayan lah daripada kemarin Bu ya. Oh iya, gimana setelah persalinan? Apakah ada keluhan gitu Bu? Masih ngerasa sakit, kadang kayak perut sakit, susah duduk gitu Bu. Terus di area jahitan apakah masih terasa sakit Ibu? Kalau duduknya lama gitu masih sakit gitu. Oh begitu ya. Jadi ini kan hari kunjungan kedua Mas Hanifas Ibu ya. Di sini saya dan dibantu dengan asisten nantinya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Mas Hanifas Ibu ya. Jadi saya akan jelaskan dulu apa itu pemeriksaan fisik pada Mas Hanifas. Baik Ibu, hari ini kan Ibu sudah hari kedua pasca persalinan Ibu ya. Itu dinamakan masa nifas Ibu ya. Jadi masa nifas itu adalah masa setelah keluarnya plasenta sampai organ reproduksi Ibu kembali seperti sebelum hamil seperti itu Ibu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pemeriksaan fisik pada masa nifas. Jadi pemeriksaan fisik pada masa nifas itu memiliki tujuan yang pertama menentukan status kesehatan ibu pada persalinan, yang kedua mengidentifikasi penata laksanaan dan edukasi sesuai dengan kondisi ibu nantinya. Jadi saat kita melakukan pemeriksaan fisik kita mengetahui bagaimana kondisi ibu nantinya. Nah setelah itu kita bisa memberikan penata laksanaan dan konseling yang sesuai dengan kondisi ibu seperti itu Ibu. Ya bisa dimengerti? Bisa Ibu Idan. Iya, jadi nanti setelah ini saya akan panggilkan asisten saya. Nanti pemeriksaan fisik akan dibantu oleh asisten saya seperti itu Ibu ya. Ada yang ditanyakan lagi Ibu? Tidak ada Ibu. Baik, sebelum itu saya meminta persetujuan Ibu. Apa Ibu setuju untuk dilakukan pemeriksaan fisik pada masa nifas ini? Ya saya setuju Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Permisi Ibu Nge. Permisi Ibu, saya asisten bidannya. Ini Bu bidan untuk berbuka ibunya. Ibu, apa Ibu bersedia saya antarkan ke ruangan Bu Nge? Ya Ibu, mari Bu. Jadi Nge. Baik Ibu, perkenalkan saya Alia, asisten bidannya. Sebelum Ibu bidan untuk memeriksakan ke daerah vagina Ibu, izinkan saya untuk memeriksakan daerah kepala sampai abdomen Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk saya pemeriksaan? Ya Ibu, saya bersedia. Terima kasih Ibu. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita melakukan pemeriksaan, alangkah baiknya kita untuk melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Ibu, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan dari kepala Ibu terlebih dahulu Bu Nge. Mohon izin Ibu. Ibu keramasnya berapa kali sehari Bu Nge? Saya keramasnya 2 hari sekali. Oh iya Bu, ini untuk daerah kepalanya bagus Bu ya, nggak ada kotoran, bersih juga. Tapi nggak ada Bu ya. Selanjutnya untuk ke mata Bu ya, konjungtivanya. Oh, untuk konjungtivanya normal Bu ya, tidak ada pembengkakan dan kemerahan Bu ya. Baik, untuk daerah selanjutnya bibir juga tidak pucat Bu ya. Dan leher tidak ada pembengkakan di leher. Baik, selanjutnya izin saya untuk pemeriksaan ke payudara Bu Nge. Apakah boleh dibuka dulu bajunya Bu? Baik Ibu, selanjutnya untuk daerah payudara, sebelum ke payudara yaitu ke ketiak dulu Bu Nge. Di sini saya izin periksa Ibu. Untuk ketiaknya tidak ada pembengkakan. Payudara juga normal Bu Nge, tidak ada pembengkakan. Untuk yang kiri, yang kanan juga tidak ada. Normal Bu ya. Terus pada payudara tidak ada pembengkakan payudara maupun bendungan ASI Bu Nge. Ini juga putingnya Ibu udah bersih. Ibu rajin-rajin membersihkan putingnya Bu Nge. Ya. Untuk ASInya juga udah mulai keluar-keluar Bu ya, udah normal. Untuk simetris Bu ya, payudaranya udah simetris. Berarti payudaranya normal Bu ya, tidak perlu dikhawatirkan lagi. Baik, Ibu setelah ke payudara, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan ke abdomen Ibu Bu Nge. Izin Bu ya untuk pemeriksaan ke abdomen Ibu, untuk memeriksa kontraksi Ibu apakah baik atau tidak. Baik, untuk pemeriksaan uterusnya, kontraksi uterusnya udah baik Bu ya. Untuk TFU-nya dari 1 jari di bawah pusat. Untuk kontraksinya sudah tidak lembek Bu ya, sudah keras.
Berarti ini kondisinya sudah baik ibu. Ibu selanjutnya yaitu ke bagian genitalia atau vagina ibu akan diperiksa oleh ibu bidannya sendiri. Baik ibu, terima kasih atas waktunya. Izin untuk saya memanggil ibu bidannya. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Bidan. Ya, jadi hari ini saya akan melakukan perawatan pada area perineum Ibu. Ya Ibu ya, sekaligus untuk mengecek pada area jahitan apakah terjadi infeksi atau tidak. Seperti itu Ibu. Apakah Ibu bersedia melakukan tindakan sini? Bersedia Ibu Bidan. Baik Ibu, saya lakukan tindakan Ibu ya. Baik, sebelum itu Ibu, saya sudah mencuci tangan, sudah menggunakan handskon dan sudah menggunakan pelindung yang lainnya. Ini sudah bersikap steril Ibu ya. Baik, saya akan lakukan pemeriksaan pada perineum Ibu. Sebelum tindakan, saya akan memasangkan perlak pada Ibu. Ya, saya tolong dibantu. Ibu, di sini ibu ya bukanya. Ya. Nyari ke kiri. Ini sih Ibu. Iya, bagus. Ya, Ya, pelan-pelan Ibu. Ya, miringin kanan. Iya. Iya, Ibu. Baik ibu, sebelum melakukan pemeriksaan, izin saya untuk membuka celana dalam ibu. Oke. Angkat sedikit. Sudah ibu. Jadi ibu bidan, silakan diperiksa. Oke, baik Ibu. Selanjutnya kita melakukan pengkajian pada lokea. Perhatikan bahwa lokea Ibu tidak ada gumpalan darah, berwarna merah segar dan volumenya tidak terlalu banyak. Baik Ibu, saya sudah melakukan pengkajian. Lokea pada Ibu normal Ibu ya, tidak ada tanda-tanda gejala pendarahan ya, atau lokea tidak berbau ya. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pembersihan pada area perineum Ibu, yaitu melakukan vulva hygiene. Sebelumnya saya sudah mengganti sarung tangan menjadi sarung tangan steril Ibu ya, jadi Ibu tidak perlu khawatir. Untuk alat membukanya. Iya. Baik, terima kasih Bu. Bu, saya akan melakukan pembersihan Bu ya. Baik Ibu, dimulai dari labia mayora kanan, kemudian labia mayora kiri, lanjut ke labia minora kanan, kemudian ke labia minora kiri, selanjutnya dari area klitoris terus turun sampai ke anus. Baik. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan vulva hygiene. Selanjutnya saya akan melihat pada bagian jahitan Ibu ya. Saya akan melihat dulu. Di bagian jahitan Ibu tidak ada pembekakan, tidak ada kebiruan, tidak ada kemerahan. Jahitan sudah rapi Ibu ya, sudah mulai mau menyatu, sudah normal Ibu ya. Selanjutnya saya akan memberikan betadine pada area jahitan Ibu. Tahan sedikit Ibu ya. Dep pada area jahitan perineum. Baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai Ibu ya. Sudah saya periksa, terus tidak ada hal yang mengganggu Ibu ya di bagian perineum Ibu, semua normal, tidak ada pembekakan, tidak ada pus atau nanah juga, semua sudah baik Ibu ya. Nanti tinggal kita jaga kebersihan Ibu ya, rajin-rajin untuk membersihkan untuk perawatan perineumnya Ibu ya. Saat sudah selesai, izin saya pakaikan celana dalam Ibu ya. Saya rapikan alat terlebih dahulu Ibu. Mohon izin ibu ya, saya bantu untuk memasukkan celana dalam. Di celana dalam ada isi pembalut Bu nih. Nanti untuk selanjutnya jika sudah terasa penuh bisa diganti Bu ya. Ini Bu ya, saya untuk melepaskan perlaknya Bu ya. Miring ke kanan terlebih dahulu Bu ya. Bagus Ibu, hati-hati Bu. Baik. Selanjutnya miring ke kiri Bu ya. Hati-hati Bu.
Baik Ibu, pemeriksaan pada area genitalia sudah selesai Bu ya, sudah dipasangkan pada dalam. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas Ibu ya. Nanti pemeriksaan pada bagian ekstremitas akan dibantu oleh asisten saya Ibu ya. Ibu, tadi pemeriksaan sudah selesai dilakukan oleh Ibu Bidan juga. Sekarang saya mau melanjutkan untuk pemeriksaan ekstremitas saja Bu ya. Izin Bu ya, untuk pertama ekstremitas atas tangannya tidak ada odem Bu ya, tidak pucat juga tangannya. Baik Bu ya. Ini juga baik Bu ya, tidak ada odem, tidak ada pembengkakan Bu ya. Baik. Untuk tangannya baik Ibu ya, normal. Selanjutnya saya pemeriksaan ke ekstremitas bawah Bu ya, untuk kakinya. Izin Bu ya. Izin Bu. Untuk kakinya, oh tidak ada odem Bu ya, juga tidak ada pembengkakan Bu ya, normal. Ini juga normal Bu ya, tidak ada lecet-lecet apapun di kaki Bu ya, udah baik Bu ya. Udah Ibu, mungkin itu aja pemeriksaan tadi. Selanjutnya saya antar Ibu untuk melakukan konseling pada Ibu bidannya Bu ya. Mari Bu. Mari Bu, hati-hati nih. Hati-hati Bu. Iya, pelan-pelan saja. Ini Bu bidan hasil pemeriksaan tadi nih. Iya, makasih. Terima kasih Bu nih. Iya. Baik Ibu, gimana perasaannya setelah pemeriksaan fisik? Ya ternyata lama ya. Oh iya, memang lama Ibu, karena kita pemeriksaan fisik dari atas sampai bawah. Kita memastikan bahwa Ibu tidak ada kendala setelah proses pasca persalinan Ibu ya. Baik, tadi sudah dibawakan hasil dari pemeriksaan Ibu. Jadi saya akan bacakan kesimpulannya. Dimulai dari bagian atas Ibu ya. Jadi di bagian atas Ibu kita berfokus pada konjungtiva. Karena kan setelah Ibu persalinan pasti akan banyak darah yang keluar. Jadi cara mengecek apakah Ibu kekurangan darah atau bagaimana, kita mengecek konjungtiva Ibu ya. Jadi didapatkan tadi bahwa konjungtiva Ibu itu normal, warnanya kemerahan, tidak pucat. Selanjutnya setelah konjungtiva kita turun ke bagian payudara Ibu ya. Karena ini yang paling penting kan, masa nifas, masa menyusui bayi Ibu ya. Selanjutnya di bagian payudara Ibu didapatkan hasil tadi tidak ada bendungan payudara, tidak terdapat pembengkakan atau kemerahan pada payudara Ibu. Setelah puting susunya dirangsang, air susu Ibu bisa keluar ya, kolostrum itu bisa keluar. Nanti kalau ada kolostrum yang keluar itu biasanya asinya berwarna kuning. Itu yang harus sangat-sangat diberikan oleh kepada bayi Ibu ya, karena itu kolostrum itu mengandung banyak kalsium dan vitamin yang lain-lain ya. Nah setelah itu kita lanjut ke bagian abdomen Ibu. Jadi didapatkan bahwa kontraksi pada uterus Ibu itu sudah baik ya, tadi sudah diraba kan, sudah saya cek kontraksinya baik, tidak lembek seperti itu Ibu ya, sudah mengeras. Terus didapatkan hasil TFU-nya tadi 1 jari di bawah pusat seperti itu Ibu ya, itu sudah normal, sudah sesuai dengan yang seharusnya Ibu ya. Selanjutnya di bagian genitalia Ibu ya, tadi sudah dicek kan, di bagian genitalia sudah saya lihat luka perineumnya, luka bekas jahitannya itu sudah ada kerekatan jahitan. Terus di bagian lukanya atau di bagian vagina Ibu tidak ada kemerahan, kebiruan dan juga cairan nanah seperti itu Bu ya, tidak ada juga pembengkakan, jadi sudah normal Ibu ya. Selanjutnya lokea Ibu ya, sudah saya lihat tadi warnanya itu kemerahan ya, lokea rubra, kemerahan, tidak ada bau yang terlalu menyengat, tidak berwarna coklat atau hitam atau yang lain-lain, sudah warna kemerah segar Ibu ya. Itu tandanya lokea Ibu sudah normal Ibu ya. Nah, selanjutnya kan tadi sudah saya jelaskan bagian genitalia Ibu ya. Selanjutnya saya jelaskan bagian ekstremitas Ibu. Nah, ekstremitas Ibu sudah baik ya, tidak ada odem, refleksi kaki juga baik ya Ibu ya. Nah, baik, selanjutnya saya akan memberikan nasihat kepada Ibu ya, apa saja yang harus dilakukan pada saat masa nifas seperti itu Ibu ya, apa yang tidak boleh seperti itu. Nanti saya akan berikan sisi tanya jawab kepada Ibu. Ibu boleh bertanya kepada saya hal-hal yang Ibu tidak ketahui seperti itu Ibu ya. Nah, saya akan memberikan nasihat sekarang kepada Ibu ya tentang masa nifas.
di sini ibu kan sudah diberikan buku KIA seperti ini ibu ya. Nah di buku KIA ini semuanya sudah ada ibu. Jadi ibu hanya perlu membaca. Ibu cuma harus mencari halaman yang namanya halaman ibu nifas. Nah di sini semua sudah dijelaskan kan. Jadi ibu harus rajin-rajin membaca buku ini ibu ya. Semua sudah dijelaskan pertumbuhan dan perkembangan anak seperti itu ibu ya. Jadi sekarang saya akan memberikan nasihat kepada ibu ya. Seperti yang sudah tertera pada buku KIA, yang pertama, ibu harus makan makanan yang beraneka ragam ya. Jangan makan makanan yang itu aja ibu ya. Ibu harus makan makanan yang ada proteinnya, karbohidrat, ada serat, ada protein hewani, protein nabati, sayuran dan buah-buahan ibu ya. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan air minum pada ibu. Biasanya kalau kondisi ibu sedang normal, sedang tidak hamil, itu biasanya per hari hanya 2 liter. Sekarang harus ditambah ibu ya minum airnya per hari 3 liter seperti itu ya. Selanjutnya menjaga kebersihan diri termasuk kebersihan daerah kemaluan, ganti pembalut sesering mungkin. Ini harus diperhatikan ibu ya agar tidak muncul bau dan infeksi nantinya. Jadi, karena ibu kan ada bekas jahitan itu di bawah kan. Jadi ibu harus merawat diri ibu, membersihkan pembalut ganti ya 1 kali bisa 3 kali pembalut harus diganti sesuai dengan volume darah yang keluar ibu. Jika sudah merasa penuh boleh diganti seperti itu ibu ya. Selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Saat bayi istirahat, ibu juga harus istirahat. Biasa seperti kalau kita punya bayi kan ibu ya, kalau istirahat, kalau bayi itu kan pagi dipakai malam dipakai pagi seperti itu ibu ya. Jadi ibu juga harus saat bayi ibu istirahat, ibu harus istirahat karena nanti malamnya pasti ibu akan begadang kan, karena bayi itu pasti bangunnya di malam hari seperti itu kebanyakan ibu ya. Selanjutnya melakukan aktivitas fisik pasca melahirkan dengan intensitas ringan sampai sedang selama 30 menit. Frekuensinya 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Melakukan aktivitas fisik ini juga perlu ibu ya. Jangan nanti setelah melahirkan tidak ada mobilitas, tidak ada pergerakan seperti itu ibu ya. Ibu harus bergerak agar tubuh ini bisa kembali seperti sebelum hamil seperti itu ibu ya. Dan olahraganya jangan juga terlalu berat ya ibu ya. Yang ringan-ringan saja, jalan seperti itu ya. Bisa dimengerti ibu? Bisa ibu. Nah baik, selanjutnya saya akan jelaskan juga cara menyusui yang benar dan hanya memberi ASI saja selama 6 bulan. Pemberian ASI selama 6 bulan ini dinamakan ASI eksklusif ibu ya. Jadi kan seperti saya sudah jelaskan waktu ini, pemberian ASI eksklusif ini harus dilakukan selama 6 bulan lah minimal, maksimal 2 tahun ibu. Selagi ASI ibu masih bisa keluar gitu. ASI ini sangat penting ibu untuk bayi ibu ya. Jadi harus diberikan ASI, terutama ASI yang pertama kali keluar atau kolostrum. Itu biasanya berwarna kuning kan. Itu yang paling penting juga harus diberikan. Jangan dibuang kalau ASI itu berwarna kuning. Itu normal ibu ya. Ada yang mau ditanyakan ibu seputar ASI? Gini bu, saya kan suka makan yang pedas-pedas bu, kayak rujak, seblak gitu. Itu masih boleh nggak sih kayak makan yang pedas-pedas banget gitu? Untuk anak kan apalagi saya menyusui itu saya bingung loh bu. Oh jadi begini ibu, sebenarnya untuk menyusui makanan yang pedas itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Misalnya ibu mau makan pedas, misalnya rujak ya kan, kita omongin cabenya 1 aja, jangan terlalu berlebihan bu gitu. Ya seperti itu ibu. Oh kalau misal saya makan pedas ngaruh di ASI itu anaknya bisa mencer atau gimana? Oh hal yang seperti itu berpengaruh ibu, karena saya sudah banyak menghandle pasien. Dia bercerita dia suka makan pedas, terus kemudian beberapa hari dia datang terus katanya anaknya mencret seperti itu, gangguan pada pencernaan seperti itu. Jadi kalau bisa dihindari bu ya. Tapi kalau memang pengen banget dibatasi lah kepedasan seperti itu ibu. Bisa dimengerti? Begitu, oke. Mengerti saya bu. Terima kasih bu Bidan. Iya baik. Baik, selanjutnya adalah perawatan bayi yang benar ibu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ibu ya. Yang pertama itu pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus jaga keselamatan bayi karena bayi ini kan masih rentan ibu ya. Jangan sampai anak ibu mengalami hipotermi ibu ya. Jaga keselamatan bayi, terus perawatan kali pusatnya. Jangan pakai betadine atau apa, cukup pakai kasa yang kering aja ibu ya. Seperti itu.
Kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan jika ada yang perlu ditanyakan lagi Bu ya. Bisa dimengerti? Bisa Ibu. Baik, perawatan selanjutnya adalah jangan membiarkan bayi menangis terlalu lama karena akan membuat bayi stres. Jadi bayi ini juga punya kadar stresnya Ibu ya. Jadi kalau bayi dibiarkan menangis terlalu lama, dan dia kan nanti kecapean. Bayi juga bisa stres seperti itu Ibu ya. Oh begitu. Baik, yang terakhir Ibu bisa mengkonsultasikan mengenai KB apa yang akan Ibu pasang ya. Kita sudah masa nifas Ibu ya. Jadi Ibu bisa berpikir terlebih dahulu kira-kira KB apa yang ingin Ibu pasang seperti itu. Nanti kita akan konsultasi lebih dalam mengenai KB. Kita akan melakukan pemeriksaan kira-kira KB apa yang cocok untuk kondisi Ibu seperti itu Ibu ya. Apakah Ibu cocok untuk KB hormonal, KB dalam rahim, atau KB dalam kulit seperti itu Ibu ya. Nanti kita bisa berkonsultasi lebih dalam lagi. Baik Ibu, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai asuhan masa nifas ini. Nanti jika ada keluhan atau ada yang ingin Ibu tanyakan, Ibu bisa datang kemari lagi Ibu ya. Atau nanti jika ada konsultasi yang Ibu ingin lakukan mengenai KB dan yang lain-lain, Ibu bisa konsultasikan secara online atau Ibu bisa datang lagi kemari Ibu ya. Nanti untuk kunjungannya kita lakukan pada minggu selanjutnya Ibu ya. Nanti Ibu bisa datang kembali pada minggu selanjutnya. Saya dimengerti Ibu? Bisa Ibu. Jadi udah ini saya bisa pulang. Baik Ibu, bisa pulang sekarang ya. Hati-hati Ibu, ini bukunya. Baik, terima kasih Bu Bidan. Iya, sama-sama Ibu. Hati-hati di